Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah trending news Selasa 30 April 2024. Ada yang menarik pada pertemuan tahunan Indonesia dan Singapura di Istana Bogor kemarin. Kedua kepala pemerintahan membawa calon pengganti mereka masing-masing. Baik PM Lee dan Presiden Jokowi adalah masa-masa terakhir mereka. Selengkapnya bersama Anya. Kunjungan Lee ke Indonesia merupakan salah satu kunjungan kerja terakhirnya sebelum ia menyerahkan kendali pemerintahannya kepada pemerintahan baru. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangannya, Lawrence Wong, akan menggantikannya. Sementara Presiden Jokowi membawa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pertemuan itu. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mulai menjabat pada tanggal 20 Oktober menggantikan Joko Widodo. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Indonesia Joko Widodo berupaya untuk mengatasi masalah bilateral dalam pertemuan tahunan ke-7 dan terakhir kedua pemimpin tersebut. Keempat politisi terkemuka tersebut bertemu pada hari Senin di Istana Kepresidenan bergaya kolonial di Bogor, tepat di luar ibu kota, Jakarta, yang akan menjadi tempat penyerahan pengawalan bagi para pemimpin kedua negara. Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, menandatangani nota kesepahaman, sementara kedua pemimpin berdiri di dekatnya. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, PM Lee mengatakan dalam konferensi pers bersama bahwa ia merasa hal ini akan menjadi keberhasilan penyerahan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Singapura adalah mitra penting Indonesia. Sebagai negara dengan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara, Singapura menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Jokowi secara khusus mengundang Singapura untuk membangun power plant berbasis green energy di ibu kota IKN. Demonstrasi pro-Palestina di berbagai universitas di Amerika Serikat terus berlanjut dan berkembang, yang terbesar di Universitas Columbia di New York. Mahasiswa menuntut universitas memutus hubungan finansial dan akademis dengan Israel. Inilah laporan pandangan mata jurnalis VOA Randy Wicaksana dari Columbia University di New York. Aksi protes pro-Palestina di Columbia University sebenarnya telah berlangsung lama semenjak bulan Oktober tahun lalu. Namun aksinya semakin masif dan bahkan berujung dengan penangkapan ratusan mahasiswa Columbia University oleh pihak kepolisian yang mendirikan tenda-tenda yang berkemah di wilayah utama Columbia University seperti ada di belakang saya saat ini. Sampai dengan Kamis 24 April, area kampus masih ramai dengan demonstran. Terdapat puluhan tenda, poster-poster, dan bendera Palestina. Di antara ratusan mahasiswa yang mengikuti protes, seorang mahasiswa berasal dari Indonesia. Ardi membuat wadah bagi mahasiswa Indonesia yang ingin berkontribusi dalam protes ini. Namanya Indonesian Diaspora for Palestine. Nah, tujuan utamanya sih sebenarnya dari forum ini adalah kita mau ikut solidaritas gitu sama teman-teman yang ada di Ancaman. Terus kita juga tahu bahwa kita punya view yang sama gitu. Kalau misalkan ya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Terdapat beberapa tuntutan mahasiswa, diantaranya memutus hubungan finansial dengan perusahaan dan institusi yang mengambil untung dari pendudukan Israel di Palestina, memutus hubungan dengan universitas-universitas di Israel termasuk Tel Aviv University, dan menyerukan gencatan senjata permanen. Akses keluar masuk kampus sekarang semakin dibatasi semenjak tensi di dalam kampus Columbia University ini meningkat. Seperti gerbang yang ada di belakang saya ini yang secara khusus ditutup. Kabar bahwa pihak kampus akan mendatangkan Garda Nasional untuk menertibkan demonstran ditepis oleh Columbia University. Mereka juga menyatakan pihaknya masih berdialog dengan para mahasiswa. Sebagian mahasiswa Yahudi merasa terancam akan protes yang terus berlangsung. It's very scary. I can't concentrate during the class because they're screaming all day. I'm scared to say that I'm Jewish because they're extremists. They were holding pictures and supporting Hamas. Sementara mahasiswa Yahudi lainnya termasuk Aharon justru terlibat dalam demo pro-Palestina. We care about our Jewish communities. We come from Jewish communities where we're also active in large part. Being a part of those communities does not mean that we are not for Palestinian liberation. It does not mean that we do not understand what's going on with the humanitarian crisis in Gaza. Demonstrasi pro-Palestina tidak hanya berlangsung di Columbia University, tapi juga menyebar di kampus-kampus top lainnya di Amerika Serikat seperti New York University, Yale, dan MIT.
Kamis dini hari, perkelahian antara polisi dan pendemo terjadi di Emerson College di Boston saat polisi menggusur tenda mahasiswa. Ketegangan antara pihak keamanan dan mahasiswa juga terjadi di University of Texas di Austin dan University of Southern California di Los Angeles. Kegiatan belajar mengajar saat ini dilakukan secara hibrida akibat intensitas ketegangan yang semakin menguat. Akibatnya, mahasiswa sebagian melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, ada juga yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, sampai dengan akhir tahun ajaran yang akan berakhir pada pekan depan. Dari New York dan Washington DC, Randy Wicaksana dan Valdia Baraputri, VOA. Sementara itu, para dosen Universitas Columbia saling menautkan tangan dan membentuk rantai manusia di depan pintu masuk perkemahan Solidaritas Gaza untuk menghalangi niat pihak rektorat yang akan membubarkan demo kemah ratusan mahasiswa di halaman kampus. Di Universitas Columbia, tempat protes pertama mahasiswa Amerika atas perang Gaza, demo dan aksi kemah masih terus berlangsung, meski ada tekanan dari berbagai pihak untuk dibubarkan. Upaya dialog sejak pekan lalu antara para pemimpin akademis dan wakil mahasiswa untuk membongkar tenda-tenda tidak mengalami kemajuan, kata rektor universitas tersebut pada hari Senin. Pihak kampus menetapkan serangkaian tenggat waktu bagi para mahasiswa yang berdemo untuk meninggalkan perkemahan namun tak digubris. Dalam instruksi terbarunya, pihak kampus memberitahu mahasiswa yang masih berada di perkemahan akan menghadapi tindakan disipliner Senin siang setelah pukul 14. Mahasiswa merespon dengan bernyanyi tepuk tangan dan menabuh genderang. The university has conducted itself with obstinacy and arrogance, refusing to be flexible on some of our most basic points. That said, we were engaging in good faith negotiations until the administration cut them off under threat of suspensions. Where we asked for amnesty, they gave us more discipline. Sejumlah dosen pengajar berinisiatif memblokade pintu masuk dan membentuk rantai manusia untuk menghalangi siapapun yang akan membubarkan perkemahan. Hingga sore hari, tidak ada pejabat kampus yang muncul untuk memasuki perkemahan dengan setidaknya 120 tenda tetap berdiri saat tenggat waktu berlalu. Protes awal di Universitas Columbia di New York City dengan mendirikan tenda-tenda dalam kampus telah menginspirasi demonstrasi mahasiswa pro-Palestina lain di berbagai kampus top di seluruh Amerika Serikat dan bahkan juga diikuti mahasiswa lain di sejumlah negara seperti Perancis dan Australia. Dua anak harimau Sumatera kembar yang baru lahir di kebun binatang Berlin menarik perhatian publik dengan tingkah lucu mereka, sementara upaya pelestarian terhadap spesies yang terancam punah ini terus dilakukan. Dua anak harimau Sumatera kembar telah menarik perhatian warga dengan tingkah lucunya di kebun binatang Berlin. Harimau Sumatera yang kembar dan berusia 2 bulan kini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan mereka termasuk vaksinasi pertama oleh dokter hewan di kebun binatang Berlin. Dalam pemeriksaan tersebut, tim dokter hewan akhirnya bisa mengungkap jenis kelamin dua anak harimau tersebut dan mereka adalah 2 ekor harimau jantan. Ini merupakan anak ketiga bagi induk harimau Mayang yang berusia 13 tahun. Harimau Sumatera dianggap sebagai subspesies harimau terkecil yang masih hidup dan salah satu yang paling terancam punah di dunia. Menurut Kebun Binatang Berlin, hanya ada 400 hingga 600 hewan harimau Sumatera yang masih bertahan hidup di habitat aslinya. Demikian Trending News hari ini, kita jumpa lagi esok. Saya Rahul, salam.